Pada kali ini kita akan belajar tentang lingkaran yang pertama ya. Jadi di lingkaran itu yang pertama sekali kita belajar dulu ya definisi apa itu lingkaran ya. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik acuan. Nah, jarak itu nanti kita kenal namanya dengan jari-jari, sementara titik acuan itu kita kenal nanti namanya dengan pusat. Jadi kalau saya gambar dia, nah misalnya di sini acuannya, jadi titik-titik yang dimaksud itu berarti jaraknya dari sini kemari itu akan sama dengan kemari, akan sama dengan kemari. Nanti inilah dinamakan dengan jari-jari, ini nanti dinamakan dengan pusat. Sementara kumpulan titik-titik itu nanti ada di sini. Ya. Nah, itu dia pengertian lingkaran. Lalu yang kedua, kita masuk yang namanya unsur lingkaran. Nanti di lingkaran itu apa aja istilah-istilah yang ada atau unsur-unsurnya ya. Jadi yang pertama namanya pusat ya. Jadi tadi yang ada di sini tadi namanya pusat. Lalu yang kedua nanti namanya jari-jari. Tadi jari-jari itu ya atau R ini tadi apa? Jarak ya. Jarak titik acuan ke titik-titik tadi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada lingkaran, jadi kalau ada nanti acuannya pusat, nah misalkan ini nanti namanya O, A, B, C, yang dimaksud dengan jari-jari itu adalah OA sama dengan OB, sama dengan OC, sama dengan R. Lalu apa aja lagi unsur-unsur lingkaran? Nah, unsur yang ketiga namanya diameter atau disimbolkan dengan D. Apa itu diameter? Nah, diameter itu sering disebut sebagai garis yang membagi lingkaran atas dua bagian yang sama. Nanti ada juga yang menyebutkan diameter itu adalah tali busur yang melalui pusat. Berarti nanti kita harus tahu dulu lagi apa nanti yang dimaksud dengan tali busur. Nah, jadi kalau saya gambar lingkaran, misalnya nanti seperti ini O, ini A, ini B. Jadi yang dimaksud dengan diameter itu adalah AB ya. Sama dengan diameter sama dengan 2 kali jari-jari ya. Karena O ke A dan O ke B namanya jari-jari. Lalu istilah berikutnya itu apa lagi? Berikutnya nanti ada namanya busur. Ya. Jadi kalau busur itu bisa juga kita sebutkan sebagai garis lengkung ya. Garis lengkung pada lingkaran. Jadi
Kalau misalnya lingkarannya ini seperti ini, lalu di sini A, sini B, berarti yang dari A ke B ini, yang lengkung ya, berarti dari lengkung dari A ke B, ini lengkung ini, dinamakan dengan busur ya. Berarti bisa kita tulis AB. Nanti sering dibuat seperti ini, ada garisnya. Nah, kalau yang ini namanya boleh kita sebut sebagai busur yang minor ya, atau yang kecil. Karena dari A ke B ini yang panjang ini juga namanya busur ya. Jadi ini bisa kita sebutkan sebagai busur mayor. Atau sebenarnya kalau mayor itu berarti besar, kalau minor itu berarti kecil gitu ya. Lalu berikutnya, apalagi unsur-unsurnya, nanti ada namanya tali busur. Nah, kalau tali busur itu adalah garis lurus ya yang menghubungkan dua titik ya, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi, kalau nanti ada lingkaran seperti ini, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Kalau ada dihubungkan sama garis lurus, nah garis lurus inilah yang dikenal namanya dengan tali busur. Nah, ada nanti namanya tali busur terpanjang. Ya, itulah yang tadi dia melalui pusat, yang disebut namanya dengan diameter. Lalu apalagi unsur-unsur yang ada pada lingkaran? Apa itu tembereng? Jadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kalau ada lingkaran, lalu ini namanya busur, tali busur AB, nanti yang inilah dinamakan dengan tembereng. Jadi yang di bawahnya ini juga sebenarnya namanya tembereng ya. Nanti tembereng yang besar. Ya, lalu berikutnya apa lagi namanya? Ada lagi unsur yang berikutnya yang bernama juring ya. Apa itu juring? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari dan busur. Nah, jadi kalau saya gambar dia kira-kira seperti ini. Ini jari-jari, lalu yang ini busur, ini dinamakan dengan juring. Lalu yang tidak diarsiri ini juga namanya juring ya. Ini nanti namanya juring mayor atau yang besar. Lalu berikutnya, apalagi unsur-unsurnya? Unsur yang berikutnya itu adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema itu adalah jarak pusat ke tali busur. Jadi, kalau ada lingkaran, lalu ada tali busur, nanti ini pusat. Nah, jarak dari pusat ke tali busur ini, itulah yang dinamakan dengan apotema. Nah, lalu sifatnya si apotema ini ya, sifat apotema itu yang pertama dia tegak lurus tali busur. Lalu yang kedua dia membagi tali busur atas
dua bagian sama panjang. Ya, jadi sama panjang. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Itu dia unsur-unsur lingkaran. Lalu berikutnya ya, kita masuk ke yang namanya keliling lingkaran. Ya, jadi keliling lingkaran itu ya. Jadi kalau ada lingkaran itu berarti dari sini lalu berputar dia kembali lagi ke situ ya. Keliling itu kan bagian terluar. Nah, jadi kalau mengukur keliling ini bisa kita ambil benang ya, kita taruh di titik A, lalu kita putar mengelilingi bulatan kembali ke A. Setelah itu nanti kita buat memanjang dari sini nanti A ke A, berarti nanti namanya satu keliling. Atau ada juga ya, zaman dahulu orang buatnya roda. Lalu ini misalkan ini titik A diwarnai ya, lalu diputar, nanti berputar rodanya. Nanti akan nampak di mana dia bekas warnanya ya, bekas warna yang tadi. Berarti dari warna yang pertama ke warna berikutnya itulah nanti namanya satu keliling. Ya, jadi keliling itu nanti dirumuskan dengan 2VR atau V kali D ya. Di mana V itu ya besarnya 22/7 jika ya. Jadi kita pakai 22/7 itu jika R atau D-nya kelipatan 7 atau boleh juga K atau L kelipatan 22. Contoh misalnya tentukan keliling lingkaran yang A itu jari-jarinya misalkan 14 cm. Maka langsung kita buat kelilingnya 2VR 2 kali 22/7 kali 14. Kenapa dipakai 22/7? Karena R-nya 14 itu kelipatan 7 ya. Kita coret kemari 2, berarti 88 cm. Kalau yang B, R-nya 10 cm. Jadi, karena R-nya 10 cm, kelilingnya kan tadi 2VR. Nah, ini kita pakai V-nya 3,14 ya. Kali 10 berarti 62,8 cm. Lalu gimana kalau yang dikasih tahu kelilingnya ya? Jadi, tentukan diameter lingkaran jika kelilingnya misalnya 88 cm. Maka kita buat, tadi kan keliling itu boleh V kali D. Berarti diameternya keliling dibagi V. Berarti 88. Karena 88 itu kelipatan 22, berarti yang kita pakai 22/7. Seandainya tidak kelipatan 22, kita pakainya 3,14 ya. Jadi kalau dicoret ini kemarin nanti di sini 4, 7 kali 4 itu berarti 28 cm. Lalu apa kegunaannya keliling ini? Salah satunya itu adalah untuk mencari panjang lintasan. Ya, jadi panjang lintasan kita misalkan nanti S ya. S itu nanti dirumuskan dengan N kali K. Apa itu N? Itu banyak putaran. Apa itu K? Keliling roda. Jadi
Kalau ditanya nanti N, berarti S per K. Kalau ditanya nanti K, S per N. Contoh, misalnya, ya, Budi, ya, Budi itu misalnya mengendarai sepeda dan menempuh jarak, misalkan 2 km. Jika jari-jari roda sepedanya itu misalnya 21 cm. Pertanyaannya, berapa kali rodanya berputar? Nah, berarti kita cari N ya. N itu adalah tadi jarak dibagi dengan keliling ya. Berarti jaraknya tadi 2 km, kita ubah aja ke cm ya, berarti 200.000 cm. Lalu kelilingnya 2 VR ya, berarti 2 kali 22 per 7 kali 21 ya. Oke. Berarti nanti ini habis kemari. Berarti di sini nanti 3. 2 dengan 2 habis itu 100. Nanti kalau dibagi 2 nanti ini 11. Kalau dibagi 2 nanti ini 5. Maka nanti tinggallah 50.000 dibagi 33 ya. Jadi coba kita bagi 50.000 dibagi 33. Bisa 1, ini 33. Kemudian nanti yang ini 17 ya. Ini 5. 165. Berarti nanti sisa 5. Jadi kalau 50 bisa nanti 1. 33. Berarti nanti 170 lagi. Berarti 5. Berarti 165. Berarti kalau kita kurangkan lagi 5 ya. Tadi yang ini ke sini tadi ya. Lalu ini ke sini. Berarti sudah habis ya. Nanti kalau bikin koma, berarti nanti jadi 50, berarti 1 ya. Berarti 1515,1 ya. 1515,1 atau kita bulatkan aja 1516 ya. Kita bulatkan ke atas aja. Itu dia keliling. Lalu berikutnya luas ya. Jadi kalau luas lingkaran itu nanti dirumuskan dengan VR kuadrat atau seperempat VD kuadrat. Jadi sebagai contoh misalnya sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 7 cm. Tentukan luasnya. Berarti luasnya adalah VR kuadrat atau 22 per 7 kali 7 kuadrat ya. 7 kali 7, maka nanti jawabannya 154 cm kuadrat. Itu dia lingkaran yang pertama.